Shalom teman-teman, selamat datang di Ibadatin Online GBI Berkat Bagi Bangsa. Gimana kabarnya semua, dalam keadaan sehat kan? Senang sekali kami berjumpa lagi dengan kalian. Dimanapun teman-teman saat ini, ayo ambil waktu untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa matikan semua notifikasi dan singkirkan hal-hal yang mengganggu kita dalam beribadah. Mari kita hormati hadirat Tuhan dan ikutlah dalam memuji serta menyembah Tuhan. Dan jangan lupa untuk mencatat semua firman Tuhan yang telah disampaikan. Berikan persembahan dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Kalian punya waktu 1 menit untuk mempersiapkan itu semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, bersuka cita sekali boleh kembali hadir di ibadah pagi hari ini. Yuk kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus kembali untuk mempersiapkan hati kami, untuk memberikan persembahan yang terbaik, pujian yang terbaik Tuhan Yesus bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, layakkan kuduskan kami pagi hari ini. Kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jadi kita persiapkan hati kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan Kau Tuhan yang mulia. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, bukan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yuk mari kita sama-sama lebih lagi belajar lagi ini ya. Sambil kita nyatakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosa
tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Once more, sing it. Berikan sorak-sorak yang baik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, terima kasih Bapak. Sungguh Engkau Allah yang baik. Engkau pilihan kami satunya Tuhan, sebab Engkau yang memberi hidup kami sepenuhnya. Engkau yang terus memulihkan siap kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami memberikan hati kami Tuhan Yesus, untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sama-sama nyanyikan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat
dapati aku tetap setia, kau dapati aku tetap setia, kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Kau yang melihat hati kami, Kau yang melihat isi hati kami Tuhan, Kau yang melihat isi hati kami. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu, tak ingin dukakan hati-Mu. Sebabnya kami memuji-Mu Tuhan, kami mau besarkan nama-Mu selama hidup kami Yesus, selama hidup kami. Mari sama-sama angkat pujian penyembahan, berikan pengagungan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sebab hanya namanya yang layak untuk ditinggikan, untuk diagungkan. Sebab hanya nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan selamanya. Selamanya muji-Mu. Shalom teman-teman adik-adik sekalian, senang sekali kita bertemu kembali di dalam ibadah TIN GBI Berkat Bangsa, meskipun hanya lewat ibadah online. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami, untuk kami bisa duduk mendengarkan kebenaran firman Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Kami mau belajar menghormati kebenaran firman-Mu dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap apa yang disampaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sangat menarik di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Cerita ini menceritakan tentang seorang raja, yaitu yang bernama Ahab. Kisah ini bermula dari suatu ketidakpuasan atau ketamakan dan keinginan dari Ahab akan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Mungkin beberapa dari teman-teman atau adik-adik sekalian di rumah sudah pernah mendengar bagian ini, tetapi kita mau belajar sekali lagi tentang kisah ini. Ahab ini adalah seorang raja Israel. Jadi pada waktu itu Israel sudah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Ahab adalah raja Israel. Dan otomatis karena Ahab seorang raja, pasti dia kaya, punya banyak harta, memiliki tanah yang sangat banyak dan luas. Akan tetapi pada waktu itu ada satu bidang tanah yang berada di dekat istana Ahab, ya, di mana Ahab tinggal. Dan Ahab melihatnya dan Ahab menginginkan tanah tersebut yang merupakan kebun anggur milik dari Nabot. Jelas-jelas tanah ini pasti ukurannya tidak akan sebesar atau sebanyak yang dimiliki Ahab pada waktu itu. Akan tetapi karena keinginannya yang sangat kuat untuk memiliki tanah tersebut, Ahab mencoba untuk mendatangi Nabot dan menawarkan sesuatu. Oleh karena itu hati-hati teman-teman terhadap suatu sikap ketamakan yang mungkin muncul dalam hati kita karena ketidakpuasan terhadap sesuatu atau keinginan yang berlebihan atas milik orang lain. Bisa jadi itu uang,
pekerjaan, mobil, rumah, atau kemampuan, kepandaian, kecantikan, ketampanan, itu bisa menjadi jerat yang mematikan atas hidup kita. So, hati-hatilah. Kisah berlanjut, Ahab mendatangi Nabot dan menyatakan keinginannya untuk membeli atau menukar kebun anggur Nabot itu dengan kebun anggur yang lain, atau ditukar dengan sejumlah uang. Kalau kita melihat hal ini, jelas-jelas suatu hal yang sangat wajar yang dilakukan oleh Ahab kepada Nabot. Tidak ada yang keliru. Ada orang menginginkan sesuatu, dia mau membayarnya atau menukarnya dengan sesuatu yang lebih baik. Ini suatu hal yang sangat mulia, bukan? Akan tetapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ahab ini suatu yang salah. Karena pada waktu itu ada suatu firman Tuhan mengatakan bahwa tanah pusaka atau tanah warisan dari orang tua itu tidak boleh dijual. Ini teman-teman mungkin bisa belajar di Imamat 25 ayat 23 sampai 28 atau Bilangan 36 ayat 7 sampai ke 13. Otomatis karena hal ini Nabot menolak keinginan atau tawaran dari Ahab. Dikatakan di ayat ketiga. Tertulis begini, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Nabot kalau dari ayat tadi jelas adalah seorang penyembah Tuhan. Meskipun pada waktu itu bangsa Israel adalah bangsa yang menyembah berhala. Karena dipimpin oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga bangsa Israel sebagian besar atau mungkin dikatakan hampir seluruh bangsa Israel menyembah berhala. Dan Ahab adalah seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Akan tetapi Nabot dengan sangat jelas, bahkan dengan sangat lantang mengatakan bahwa kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Dia mengatakan Tuhan di hadapan Ahab. Penerapannya apa? Meskipun mungkin kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus atau berada di dalam lingkungan pekerjaan atau lingkungan pertemanan di mana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau mungkin justru mereka tidak hanya tidak mengenal tetapi membenci. Apakah kita berani menunjukkan iman kita sebagai seorang anak Tuhan? Mari kita mau belajar seperti Nabot. Karena Nabot tahu bahwa Tuhan melarang penjualan tanah pusaka atau warisan itu, maka dia menolak. Singkat cerita, Ahab kembali ke istananya dan dia memiliki wajah yang muram dan dilihat oleh Isabel. Melihat hal itu, Isabel menanyakan dan singkat cerita, Isabel melakukan suatu upaya untuk menyenangkan suaminya. Yaitu dia melakukan suatu muslihat yang sangat jahat. Dia menyuruh beberapa orang untuk melakukan proses pembunuhan kepada Nabot. Kalau zaman sekarang dikatakan itu adalah pembunuhan berencana tingkat 1. Jadi itu pembunuhan yang sangat kejam, sangat jahat. Kesalahan Ahab apa kalau dari cerita ini? Kita melihat bahwa pertama, Ahab membunuh, merampas sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Loh, dikatakan tadi yang melakukan pembunuhan bukan Ahab kan? Isabel. Tetapi kenapa Ahab disebut membunuh juga? Bahkan dia juga merampas apa yang menjadi milik Nabot. Ada suatu pepatah yang mengatakan penerima itu sama buruknya dengan pencurinya. Meskipun Ahab tidak terlibat di dalam proses pembunuhan atau terlibat langsung dalam proses pembunuhan, tetapi Ahab tidak melakukan tindakan atau investigasi atau melakukan penyidikan atas tindakan dilakukan oleh Isabel kepada Nabot. Kemudian yang kedua, kesalahan Ahab adalah memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-20b. Yang ketiga, Ahab mengikuti bujukan istrinya hingga melakukan penyembahan berhala. Apa yang bisa kita pelajari dalam hal ini? So, teman-teman harus hati-hati di dalam mencari lingkungan atau teman supaya kita tidak menjadi terpengaruh. Biarlah iman kita tetap kokoh. Cari pergaulan yang baik. Teman-teman bisa membuat hidupmu makin maju, teman-teman bisa membuat hidupmu makin positif. Karena Ahab salah mencari pasangan hidup, maka hidupnya menjadi berantakan. Hati-hati. Kemudian mendengar hal ini, Elia mendapat perintah dari Tuhan untuk melakukan hukuman kepada Ahab. Singkat cerita, hukuman sudah dilakukan oleh Elia kepada Ahab dan dikatakan di ayat yang ke-27, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Wow, kalau kita melihat hal ini, Ahab seolah-olah menjadi orang yang sangat baik dan bertobat.
Bahkan dikatakan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah yang lamban. Banyak penafsir mengatakan bahwa Ahab melakukan pertobatan secara sungguh-sungguh. Tetapi ada penafsir yang lain mengatakan bahwa Ahab hanya melakukan pertobatan yang pura-pura supaya dia baik di hadapan Elia atau dia mendapat pengampunan dari Tuhan. Atau ada penafsir yang lain mengatakan bahwa Ahab berada di tengah-tengahnya. Dia mau bertobat, tapi dia juga enggan untuk bertobat. Meskipun di bagian ayat yang lain setelah kisah ini, pada akhirnya Ahab menerima hukuman dari Tuhan karena dosanya yang luar biasa. Bahkan dikatakan di ayat cerita selanjutnya Ahab begitu membenci nabi-nabi Tuhan dan dia sangat mencintai Baal atau dewa-dewa tanah Kanaan. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Ahab, maka Allah itu melakukan pembatalan atau penundaan hukuman. Ini bukan karena Ahab, tetapi karena sesungguhnya karena kasih Allah yang luar biasa atas manusia. Jadi bahkan dikatakan di ayat yang ke-29, saya mau baca ayatnya, ini penting banget. Ini kita bisa melihat bahwa kesungguhan Allah untuk melihat pertobatan dari manusia. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Ini Allah bertanya kepada Elia. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Tuhan begitu pemurah, ia membatalkan hukuman kepada Ahab dan menunda pembasmian keluarganya. Apa yang menjadi kesimpulan dari perenungan firman Tuhan pada hari ini? Dosa selalu menimbulkan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Sekalipun bagi kita yang percaya kepada Kristus, memang kita tidak akan menerima hukuman, dikatakan di Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Akan tetapi dikatakan di Ibrani 12 ayat 7-11, saya akan membacakan di ayat yang ke-10 dan 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, yaitu Kristus, mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Karena itu teman-teman semua, adik-adik sekalian, mari kita tidak main-main lagi terhadap dosa. Oke? Sebelum saya akan mengakhiri rangkaian firman Tuhan pada hari ini, bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan di mana kami dapat mendengarkan firman Tuhan sekali lagi. Kami menerima suatu anugerah yang besar. Kami mau belajar agar hidup kami Tuhan makin mencintai, hidup kami makin mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan di waktu-waktu ini kami bisa memiliki banyak waktu untuk kami bisa mengenal Tuhan. Kami memiliki banyak waktu untuk kami bisa bergaul karib dengan Tuhan, memiliki waktu juga dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala yang terbaik Tuhan terus kerjakan dalam hidup kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang makin luar biasa dan makin mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, happy Sunday, stay healthy and stay at home. God bless you.